Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu sekalian jamaah salat asar rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sore hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita, terkhusus kita dapat melaksanakan ibadah salat asar berjamaah. Kemudian kita kembali melaksanakan pengajian rutin sebagaimana biasa. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini menjadi amalan ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur dengan semua nikmat Allah ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena kalau kita terus bersyukur dengan semua nikmat Allah, insyaallah Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita dan menjauhkan kita dari azabnya. Salawat dan salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umat Rasulullah yang selalu istiqomah dengan Islam ini. Kita pedomani Al-Quran dan Sunnahnya. Kita jadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam kehidupan kita, dan kita beriktibar kepada perjuangannya. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat asar rahimakumullah, insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama, perkiraan tanggal 18 kita akan berada pada 1 Ramadan. 18 Februari kita di 1 Ramadan 1447 Hijriah. Tentu sebagai orang yang beriman, kita merasa bersyukur, bergembira dalam menyongsong menyambut Ramadan. Karena memang kata Nabi, ya bergembira saja kita masuk Ramadan itu sudah nilai yang sangat tinggi di mata Rasul. Ada kebaikan di kita. Kenapa? Kadang-kadang ada orang yang ketika Ramadan datang yang muncul kegelisahan. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, jadi dengan Ramadan datang kita bersyukur. Kita merasa senang, bahagia. Kenapa? Karena kita akan banyak melaksanakan amal ibadah, karena memang Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ramadan sering disebut dengan Syahrul Mubarak, ya, keberkahan, kemuliaan. Ramadan Syahrul Azim, bulan penuh keagungan. Ramadan bahkan menjadi Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan, ya, penuh ampunan. Dan sesungguhnya Ramadan juga bisa kita jadikan menjadi Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Itu sebagai Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, akan menentukan arah kehidupan kita. Karena sebagai manusia di atas dunia ini Allah ciptakan pada kita tidak luput, pasti kita tidak luput dari kekhilafan, kesalahan. Bahkan kadang-kadang kita melakukan dosa dan maksiat. Maka orang yang paling baik itu dalam konteks kita manusia ini, yang paling baik itu ketika kita mengiringi dosa, kesalahan, maksiat itu dengan keampunan dan perbuatan-perbuatan baik. Nah, sebagai bulan maghfirah, kita bergembira masuknya Ramadan. Nah, tentu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, agar Ramadan itu betul-betul menjadi satu bulan yang memberikan makna besar dalam kehidupan kita, maka kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu, ya, suasananya, perasaan kita biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Itu kita merugi. Ada sekarang di masyarakat kita kan menyambut Ramadan itu begitu gembira, bahkan banyak kegiatan yang dibuat, tradisi masyarakat, ya. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan mulia, bulan agung. Karena itu tamu agung. Ya,
tamu agung wajar kita kita tunggu, wajar kemudian kita menyambutnya dengan kegembiraan. Tapi ketika ditunggu, disambut dengan kegembiraan, ketika dia datang masuk ke rumah kita, tapi kesannya biasa saja, tidak ada istimewa, berarti kita rugi. Ya kita rugi. Pak, kata iklan itu kan pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya tidak terjadi apa-apa. Nah, itu yang membuat kita merugi. Maka agar kita jangan menjadi orang-orang yang merugi ketika 1 bulan yang penuh dengan kemuliaan itu hadir bersama kita, kita tuh menyiapkan diri kita dengan sebaik-baik, ya, menyiapkan diri. Nah, yang pertama, hadirin sekalian, apa yang mesti kita siapkan? Tentu yang pertama adalah keimanan kita, iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu melaksanakan saum puasa. Ada yang membedakan makna saum dengan makna puasa. Ada yang kemudian memaknai sama, kalau ada sedikit perbedaan. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Jadi panggilannya, perintahnya untuk siapa? Orang beriman. Maka nanti di masyarakat kita kan banyak kita lihat, apakah teman kerja, apakah tetangga, atau di mana bisa kita lihat, dia tidak berpuasa, tidak ada uzur untuk dia tidak berpuasa. Tapi kita tahu dia mengaku berislam. Agamamu apa? Islam. Kenapa enggak puasa? Nah, itu kan, kenapa enggak puasa? Kenapa? Karena iman. Maka mari kita menyiapkan iman. Ya, orang-orang berimanlah yang dipanggil Allah. Iman itu, ya, dalam banyak definisi para ulama memaknakan atau menegaskan soal iman itu. Banyak sekali definisi yang bisa kita jadikan sebagai sebuah pedoman. Ada yang menyebut iman itu tasdiqul bil qaul, takrirul bil lisan, wa aqal bil arkan. Iman itu sesuatu yang kita benarkan di dalam hati, tasdiqul bil qaul. Yang kita benarkan, apa yang kita benarkan? Allah, Rasulnya. Dan itu ajaran-ajaran apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya lewat Al-Quran. Tasdiqul bil qaul, yang kita benarkan di dalam hati kita. Takrirul bil lisan, yang kemudian diucapkan adalah kalimat syahadat. Wa aqal bil arkan, kemudian buktikan amal soleh, itu iman. Di antara banyak definisi para ulama, mari, maka yang pertama, baguskan iman kita, siapkan iman kita, ya, kuatkan iman kita, bersihkan iman kita. Kuatkan iman, baguskan, bersihkan iman kita. Kenapa itu? Ya, karena iman itu yang menjadi modal utama. Orang yang tidak beriman tidak akan diterima amal solehnya. Nah, jangan sampai iman kita rusak, iman kita kemudian tidak kuat, tidak kokoh, tidak bersih. Disebut dengan kesyirikan, kemusyrikan, ya, tahyul khurafat misalnya. Jadi hati yang bersih dengan iman yang bersih. Jadi kita melaksanakan ibadah Ramadan itu karena, ya, ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena faktor-faktor lain. Itu perintahnya, bersihkanlah iman. Ya, membersihkan iman itu. Bagaimana cara membersihkan iman? Ya, Kiai Haji Mas Mansur menyebutkan di antaranya adalah bagaimana kita bermauizah, mengambil pelajaran, ibrah, ya, mengambil banyak makna hikmah bahwa rugi orang yang tidak beriman, beruntung orang yang beriman. Kenapa ruginya orang tidak beriman? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Rugi dia tidak beriman. Musyrik, al-kitab, kafir, tidak beriman itu rugi. Apa? Tempatnya seburuk-buruk tempat kembali. Apa itu? Neraka.
fi nari jahannam khalidina fiha. Beruntung orang beriman, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Maka orang yang beriman beramal soleh nanti tempat kembali sebaik-baik tempat kembali. Apa itu? Surganya Allah. Itu Bapak sekalian, mari kita pertama siapkan iman. Ya, siapkan iman. Dalam hadis Nabi disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan saum puasa itu dengan iman. Iman ada yang maknanya dengan penuh perhitungan, ya, iman. Kemudian juga dengan segala hal keikhlasan, maka Allah ampuni dosa. Man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan iman, ya, ikhlas, penuh perhitungan, maka Allah ampuni dosanya. Nah, sini Bapak Ibu, mengapa orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu seolah-olah tidak bermakna dalam dirinya ketika Ramadannya selesai? Kenapa? Karena soal iman tadi itu. Ya. Jadi kita ini kan puluhan tahun melaksanakan puasa Ramadan. Misalnya kalau umur kita berapa? Kalau umur saya sekarang 51 tahun, masuk ke 52 misalnya. Saya mulai puasa itu ketika waktu SD, ya, kelas 3 SD saya sudah mulai puasa. Umur 10 tahun, ya, saya sudah mulai puasa misalnya. Kalau kadang ada bolong-bolongnya. Berarti kita udah berapa? Udah 40 tahun berpuasa. 40 tahun berpuasa, apalah yang tertinggal dalam diri kita? Makna puasa Ramadan dalam diri kita, sehingga kita betul mendapatkan apa yang di ujung dari Ramadan, la'allakum tattaqun. Apa yang kita dapatkan dari situ? 40 tahun. Misalnya begitu ya, Bapak Ibu ya. Atau justru sama saja. Ya kan? Ketika Ramadan, ya penampilannya seolah penampilan orang yang soleh, orang yang taat, berbaju gamis, pakai kopiah lobe, ya kan? Seolah begitu. Tapi habis Ramadan, buka lagi semua. Nah, makanya kadang-kadang para artis, para selebritis itu terkesan Ramadan itu cuci dosa, ya kan? Cuci dosa. Nanti habis Ramadan balik lagi ke habitatnya. Kenapa bisa seperti itu? Soal iman tadi. Nah, itu makanya penting tadi iman. Iman wahtisaban, penuh perhitungan. Ya. Kenapa penuh perhitungan? Agar kita tidak rugi. Karena apa? Karena tidak ada kita yang bisa menjamin akan ketemu kembali di Ramadan yang akan datang. Jangankan ketemu di Ramadan yang akan datang, Ramadan nanti saja, besok saja kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Wahtisaban, penuh perhitungan. Ada dia tamu agung kan penuh perhitungan. Jadi kalau sama saja amal ibadah kita di bulan Ramadan dengan tidak di bulan Ramadan, berarti nggak ada perhitungan. Tidak penuh dengan perhitungan. Sama saja pula ibadah kita. Sekarang nggak di Ramadan, ibadah kita 10. Masuk Ramadan 10 juga ibadah kita. Sama saja. Nah, itu yang pertama kita siapkan adalah iman dan keikhlasan, ya, hati kita yang bersih, iman tadi, dan penuh perhitungan. Untuk penuh perhitungan itu apa yang harus kita miliki? Tentu ilmu tentang Ramadan, tentang puasa, tentang Ramadan, ilmu. Nah, kadang-kadang orang menganggap Ramadan ya sudah namanya puasa rutin, tidak masalah. Bagaimana ilmunya, bagaimana bentuk-bentuk daripada aktivitasnya. Itu kadang yang kemudian tidak ada kajian dan tidak menyiapkan diri. Kan banyak tidak menyiapkan diri. Ya. Yang membatalkan puasa, sunnah puasa misalnya kan. Mana yang kemudian menjadi makruh, mana yang menjadi haram, mana ilmu Ramadan. Ya. Kadang-kadang kita orang tua pun sering tak tahu ilmunya, bahkan kemudian kita dikhawatir sampai bahkan kita khawatirnya apa? Ke anak kita pun ajarannya jadi salah. Apa ajaran salah misalnya itu?
Jangan gosok gigi nanti batal puasa. Masa gosok gigi batal puasa? Terus kita ke kantor habis makan kotor gigi kita bagaimana? Jadi begitu. Ada yang mengatakan udah tidurnya orang berpuasa tidur yang berpahala. Tidur yang bagaimana yang berpahala? Apakah tidak perlu dia habis sahur tidur, habis subuh tidur, gitu kan? Menjelang zuhur tidur, habis zuhur tidur, menjelang asar tidur, habis asar baru jalan-jalan sore cari bukaan, gitu kan? Jalan-jalan sore cari bukaan. Nanti habis tarawih udah ngopi lagi kita lagi sampai jam berapa lagi? Nah, yang mana yang maksudnya tidur itu orang yang berpuasa itu yang berpahala, atau bau mulut orang yang puasa yang harus tidur itu yang mana? Itulah boleh ilmu. Kita menyiapkan diri, membaca, belajar bagaimana ilmu Ramadan agar kita tidak menjadi orang yang salah. Kan kadang-kadang kita orang tua salah mendidik anak, kan? Jangan nangis nanti puasanya batal. Saya bilang puasa batal karena menangis. Tak ada batal kecuali air matanya dia minum. Itu batal. Kadang-kadang kan begitu kita sama anak kita ya, sampai salah gitu. Udah nangis kau, udah batal aja lah puasamu. Apa kau udah nangis aja kok? Asal dia nangis suruh batalkan puasa. Nah, jadi yang kita siapkan diri kita itulah ilmunya, ya, pemahamannya agar kita tidak salah. Karena Nabi juga mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kalau tadi man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan dengan iman, ini man qama Ramadhana imanan. Siapa yang menghidupkan, siapa yang menegakkan, siapa yang mengisi Ramadan dengan iman, ikhlas, penuh perhitungan Allah ampuni dosa. Berarti puasa Ramadan itu tidak hanya sekedar menahan lapar, haus dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa Ramadan dia dapat hanya lapar, dahaga dan haus. Kenapa? Tidak melaksanakan amal-amal ibadah, tidak menegakkan Ramadan dengan amal-amal ibadah. Jadi dia hanya sekedar makan sahur, dia nahan lapar, nahan haus, tapi dia nggak melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu kan rugi. Mengqama Ramadan iman. Siapa yang menegakkan? Nah, untuk menegakkan maka dia harus punya ilmu tadi, ikhlas tadi, iman tadi. Maka orang yang beriman seberat apapun ya aktivitas ibadahnya pasti akan dia kerjakan. Nah, itu yang mesti kita siapkan. Apalagi persiapannya, Bapak Ibu ada sekalian, persiapannya juga adalah bagaimana kita membersihkan hati dari sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat buruk, termasuk bagaimana kita ya saling mendoakan, memaafkan teman, saudara, sahabat, keluarga. Maka sebenarnya kan meminta maaf itu kapan saja, bukan pada saat lebaran. Kan tradisi kita kan lebaran baru minal ain wal faizin wal afail batin. Kadang-kadang begitu. Tapi kan bagaimana kita membersihkan hati kita, ya, membersihkan jiwa kita dari saudara-saudara kita kalau kita banyak berbuat salah, khilaf, dosa dengan temannya, membersihkan hati. Ya, ini puasa Ramadan kita datangi tapi hati kita musuh juga, dendam juga, jahat juga, ya. Kita mau Ramadan tapi sifat-sifat khianat kita masih banyak. Kita mau Ramadan sifat bakhil kita. Kita mau Ramadan sifat-sifat yang sesungguhnya buruk masih banyak juga. Karena Ramadan itu ibadah yang sangat luar biasa. Allah janjikan, Allah kali lipatkan amalnya. Allah beri berlipat-lipat ganjarannya. Kalau kita ingin mengejar begitu, berlipat-lipat ganjarannya. Maka tentu dalam Ramadan kita harus siap. Ya, harus siap. Hati bersih jiwa tadi itu nggak bakhil. Kenapa? Amalan utama di Ramadan selain ibadah sholat fardu dan sholat sunat, amalan utama dalam Ramadan adalah berinfak, bersedekah, berzakat, beramal. Itu amalan utamanya. Selain sholat fardu, sholat sunat, amalan utama
dalam Ramadan selain itu adalah memberi orang berbuka puasa, memberi makanan, ya, berbuka puasa. Itu amalan-amalan utama. Dan tentu juga ada hal-hal yang harus kita jaga. Jadi amalan utama selain salat fardu, salat sunat, berinfak, bersedekah, memberi makan orang berbuka, amalan utama Ramadan membaca Al-Quran. Itu amalan-amalan utama yang nilainya Allah lipat gandakan. Nah itu Bapak Ibu. Nah kemudian yang terakhir, waktu kita singkat, apa yang harus kita siapkan? Bersihkan hutang-hutang Ramadan yang lalu. Kalau masih ada tinggal puasa Ramadan yang lalu karena sakit, ya karena sakit, nggak puasa kita, musafir, nggak puasa kita, bersihkan. Anak istri kita kalau masih ada yang masih tertinggal, kasih tahu. Ya. Sampaikan, tanya, mana tahu masih ada yang belum lunas hutang Ramadan, yang hutang puasanya. Ya. Lunaskan itu hutang puasanya sebelum masuk Ramadan yang baru. Selesaikan hutangnya. Nah, kemudian juga apa yang mesti dipahamkan tadi juga. Mana tahu ada keluarga kita yang sakit berat, tidak bisa puasa, ya, atau ada yang memang karena ada satu hal tidak bisa ibadah Ramadan, maka persiapkan. Apa persiapannya? Fidyahnya. Persiapkan fidyahnya. Supaya apa? Supaya ibadah Ramadan itu terganti. Mungkin itu singkat, ya, persiapan-persiapan sederhana yang rutin sebenarnya ini. Kita hanya mengingatkan saja kan tawassul bil haq, tawassul bis sabr, agar kita lebih bersemangat memasuki Ramadan. Ya, agar kita lebih semangat, lebih bahagia, lebih gembira. Tidak usah khawatir, aduh puasa datang rumah belum beres. Aduh puasa datang mobil belum siap. Aduh puasa datang ini perabot rumah belum. Jangan itu. Itu tidak usah dipikirin. Nanti Allah beri rezeki. Kira begitu. Ada pertanyaan? Ada? Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka min afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.